Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya Ari Malik. Pemirsa, Polsek Candipuro, Lampung Selatan dibakar warga setempat. Aksi anarkis warga ini diduga dipicu oleh pelayanan kepolisian yang dianggap kurang maksimal. Pemirsa, berikut Special Report, hilangnya kepercayaan masyarakat pada polisi. Pemirsa, diduga karena kesal lantaran tindak kriminal pencurian di Kecamatan Candipuro meningkat dan tak kunjung terungkap. Ratusan warga membakar Mapolsek Candipuro. Pemirsa, Selasa 18 Mei 2021, ratusan warga Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan membakar Mapolsek Candipuro. Pemicunya karena masyarakat kesal lantaran banyak tindak kejahatan yang terjadi di daerah tersebut tidak terungkap. Terlebih pada beberapa hari terakhir telah terjadi 3 kali kasus pencurian dengan kekerasan. Bahkan pelaku menggunakan senjata api dan tega menghabisi korbannya. Masyarakat yang melakukan aksi demo tersebut mencoba menemui Kapolsek, namun baik Kapolsek dan anggotanya tidak dapat ditemui. Hal tersebut memicu kemarahan warga hingga terjadilah pembakaran kantor Polsek Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik hilangnya kepercayaan masyarakat pada polisi. Dengan narasumber yang telah hadir di studio kita, yang pertama adalah Kepala Ombudsman Lampung, Bapak Nur Rahman Yusuf. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, yang kedua adalah Pengamat Hukum Universitas Lampung, Bapak Dr. Ahmad Rizal Fardiansyah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Oke, dan seperti yang kita tahu gitu ya Pak, bahwa di hari Selasa malam kemarin begitu, tanggal 18 Mei 2021, ini kita para masyarakat, terutama khususnya masyarakat di Provinsi Lampung, dikejutkan dengan pemberitaan pembakaran Polsek Candipuro. Dan pemicunya ini karena banyak kasus kriminal yang katanya ini tidak terungkap, Pak. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak Nur Rahman sendiri, menurut Bapak, apa komentar Bapak terkait soal hal ini? Iya memang mungkin ini bentuk luapan masyarakat ya, yang selama ini sudah tertahan sekian lama kan gitu. Kemudian ketika tidak ada titik temu atau informasi yang memadai, maka kemudian tercetus dalam pembakaran ini. Walaupun memang selalu kita sampaikan kalau dari kami menurut Ombudsman selama ini memang inilah sebenarnya contoh pentingnya terkait dengan pengelolaan pengaduan yang baik, yang memang secara undang-undang juga diamanahkan bahwa pengelolaan pengaduan, setiap unit layanan itu ada pengelolaan pengaduan. Harapannya ketika kemudian ada pengaduan dari masyarakat itu bisa terinformasikan dengan baik, terkelola dengan baik, sehingga tidak tersalurkan hal-hal yang sifatnya anarkis seperti ini. Oke, seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya ingin bertanya lalu kepada Bapak Ahmad Rizal, ini sebagai salah satu pengamat hukum di Lampung gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri ini melihat kasus pembakaran di Polsek Candipuro ini seperti apa Pak? Baik, sebetulnya kasus ini bisa dilihat dari dua perspektif ya. Yang pertama perspektif kriminologi, dan yang kedua itu perspektif hukum dan hukum pidana khususnya. Kalau dalam perspektif kriminologi ini sebetulnya ada satu aspek ya dalam kriminologi itu adanya reaksi masyarakat, dan itu memang menjadi hal yang apa istilahnya memang dilihat secara keilmuan itu memang bisa terjadi. Reaksi masyarakat terhadap terjadinya satu kejahatan. Nah, pertanyaannya, apakah betul pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat ini terhadap kantor polisi ya, dalam hal ini adalah Polres Candipuro, itu juga termasuk reaksi masyarakat terhadap adanya kejahatan? Saya pikir iya, menurut pandangan saya iya. Karena kalau melihat dari alasannya itu sudah di media sudah dijelaskan ya, sudah disebutkan kalau masyarakat itu kecewa karena ada satu tindak kejahatan yang tidak kunjung selesai yang ditangani oleh Polres, dalam hal ini polisi ya, aparat penegak hukum dalam ini polisi. Jadi saya kira itu bisa masuk dalam perspektif itu, bahwa ini adalah reaksi masyarakat terhadap adanya kejahatan
Tapi memang kalau dulu mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu kita sering melihat itu adanya yang main hakim sendiri ya. Iya, betul. Itu terjadinya kepada pelaku kejahatannya. Iya. Tapi sekarang kok berubah gitu ya. Jadi mungkin ya, ini ada satu yang baru ya. Jadi Iya, betul. reaksi masyarakat itu tidak hanya kepada pelaku kejahatan, tapi juga ini muncul yang baru justru kepada aparat penegak hukum. Nah, ini saya kira ini satu hal yang perlu diantisipasi. Oke. Ya karena munculnya kejahatan apa yang dilakukan oleh masyarakat, reaksinya itu, reaksi masyarakat seperti itu kan sebetulnya juga melanggar hukum. Nah, ini yang saya bilang ini juga bisa dilihat dari perspektif hukum. Dalam hal ini adalah hukum pidana, dia jelas itu adalah tindak pidana yang dilakukan masyarakat seperti itu tindak pidana. Betul. Tidak boleh dilakukan begitu. Oke, tapi apakah menurut dari pandangan Bapak Ahmad Rizal sendiri, ini kira-kira ada provokator yang menunggangi sendiri? Begitu. Bisa saja. Bisa saja. Ya, bisa saja begitu. Saya kira bisa saja begitu, karena itu tadi saya lihat, ini kan perspektifnya, kalau bahasa hukumnya itu Eigen-Rechting atau main hakim sendiri. Iya. Ya, ini termasuk situ. Kalau dulu yang saya bilang, kita dulu mungkin dengar, pelaku begal yang dibakar massa, yang dipukuli, gitu ya, dan sebagainya. Tapi sekarang mungkin tidak terjangkau lagi oleh publik. Nah, akhirnya masyarakat itu keselnya dengan aparat penegak hukum, mereka Iya, sudah betul. mengadu. Tapi ini satu hal yang menurut saya tidak bisa disalahkan juga ya dari pihak aparat penegak hukum ya, dalam hal ini polisi. Karena bisa jadi juga, apalagi ini kan dia jauh ya, Polsek Candipuro ini kan termasuk yang mungkin ada keterbatasan di dalam organisasinya, Oke. aparat penegak hukum ini. Misal saya kasih contoh, misalkan personel ya, atau sarana, misalnya kendaraan dan sebagainya. Karena ini gini, ini tindak pidana begal seperti ini kan khas ya, khasnya itu adalah dia masalah sosial. Iya. Ya, masalah sosial itu tidak hanya bisa dilakukan dengan dengan tindakan hukum, tapi juga harus tindakan sosial juga yang dilakukan. Nah, tindakan sosial itu harusnya bisa dilakukan oleh dua pihak, oleh masyarakat dan juga oleh aparat penegak hukum. Iya. Nah, artinya keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi untuk menangani adanya kejahatan itu bisa tertutupi kalau masyarakatnya juga ikut berperan. Betul sekali. Gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya ingin bertanya lalu kepada Bapak Nur Rahman gitu ya, Pak ya. Ini kira-kira menurut Bapak, apakah tingkat kepercayaan masyarakat sendiri ini menurun terhadap aparat kepolisian, dan juga mungkin kira-kira bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Iya, saya kira memang keterbukaan informasi juga memang harus tersampaikan ya. Oke. Jadi bagaimana kemudian sampai sejauh mana sih proses penanganan laporan masyarakat selama ini? Nah, ini yang menurut saya lihat ada sumbatan informasi itu, sehingga masyarakat merasa bahwa tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh aparat kepolisian terkait dengan laporan-laporan selama ini, sehingga merasa mungkin ya apa gunanya lah kantor polisi itu di sini kalau kemudian kejahatan masih tetap terjadi. Padahal memang bisa jadi saya yakin juga pihak kepolisian tidak tinggal diam lah, tapi Betul kan sekali. tentunya dengan keterbatasan. Tentu ekspektasi masyarakat itu kan memang akan selalu selangkah lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas kemampuan penyelenggara pelayanan. Nah, Iya, ini yang selalu ini kan. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana kemudian informasi ini tersampaikan kepada masyarakat. Sampai sejauh mana sih sebenarnya yang memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan permasalahan-permasalahan ini. Nah, ini yang saya melihat ini tidak terinformasikan, sehingga kemudian menjadi akumulasi kekesalan lah kan gitu. Walaupun itu juga tidak juga dibenarkan ya, ini tindakan kriminal tersendiri gitu. Tapi paling tidak saya yakin ini bukan karena sekali atau dua kali, ini sudah Berulang kali merupakan gitu ya. akumulasi, sehingga memang penting ini terinformasikan. Kan baru sekarang misalnya terekspos misalnya dari hanya ada 19 personel misalnya di polsek tersebut misalnya yang harus mengawasi sekitar 56.000 masyarakat yang ada di kewenangannya di 16 desa itu misalnya, seperti itu hal-hal yang memang sebenarnya bukan juga untuk pembenaran bahwa belum sampai kemudian tidak ditemukan pelaku kejahatan, tapi paling tidak sudah ada loh sebenarnya upaya-upaya. Nah, ini yang sering kali kemudian karena tidak ada, saya nggak tahu ini terputus informasinya itu ada di mana, gitu sehingga ya, kemudian merasa bahwa ya nggak ada gunanya gitu loh. Oke, Pak, kita tahan dulu, kita jeda sejenak ya. Baik pemirsa, dialog kita dengan kedua narasumber kita ini masih akan kita lanjutkan. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah di Special Report. Terima kasih Anda masih di Special Report, dan kita akan lanjutkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada polisi. Nah, tadi dialog kita sangat seru sekali gitu ya terhadap membahas
tentang hilangnya kepercayaan masyarakat pada polisi ini sendiri ya. Dan saya ingin bertanya lalu kepada Bapak Ahmad Rizal gitu ya Pak, sebagai pengamat hukum begitu. Nah, ini jika kita lihat hasil survei indikator politik di Indonesia pada Juli 2020 lalu gitu ya Pak ya. Nah, ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian mencapai 75,3%. Angka itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan KPK yang mencatatkan kepercayaannya di 74,7%. Apakah ini bukan bukti bahwa sebenarnya dari pihak kepolisian sendiri sudah berbenah tuh Pak? Baik, jadi kalau saya perhatikan ya, memang di tubuh kepolisian sendiri memang sudah banyak dilakukan, mungkin bahasanya reformasi ya, pembenahan-pembenahan atau perbaikan-perbaikan baik dari program maupun kinerja gitu ya, sehingga hasilnya juga dianggap oleh publik cukup memuaskan gitu. Tapi memang ada kondisi-kondisi yang saya kira itu memang seringkali juga memunculkan ketidakpuasan. Ya itu bisa saja, artinya dalam kondisi yang hal-hal yang mungkin tidak mungkin, seperti tadi kita perhatikan kondisi di Polsek Candipuro ini kan, kita bisa perhatikan mungkin ada problem yang tadi itu seperti saya sampaikan, misalkan ada kekurangan personil atau ada sarana yang kurang gitu. Nah ini kan memang menjadi PR baru ya, artinya tetap menjadi pekerjaan rumah bagi institusi kepolisian untuk membenahi, tapi pada sisi yang lain kita juga sebagai masyarakat tidak bisa melihat ini sebagai satu hal yang kemudian menilai kinerja itu berdasarkan kekurangan-kekurangan tadi gitu. Jadi kita juga harus fair ya, harus fair. Oh, polisian pasti juga punya kekurangan seperti yang saya kemungkinan tadi ada paling tidak dua aspek tadi itu. Nah, ketika itu terjadi gitu ya, terutama masalah-masalah kejahatan-kejahatan yang memang basicnya itu adalah kejahatan yang sosial ya, sifatnya sosial ya. Nah itu kan polisi itu tidak serta-merta bisa dengan mudahnya saja bahasa kita itu menegakkan hukum ya, istilahnya langsung main tangkap dan sebagainya. Dan itu kalau main tangkap dan sebagainya itu juga belum tentu dia langsung menyelesaikan persoalan. Ada hal yang lebih mendasar lagi yang juga harus diselesaikan, dan ini juga menjadi PR dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini polisi yang pada level daerah juga harus bisa menyelesaikan itu. Nah, dalam situasi seperti ini saya kira aparat penegak hukum memang tidak bisa sendiri ya. Dalam hal polisi dia betul-betul tidak bisa sendiri. Kita juga harus bisa membuka mata bahwa ada kelemahan dari ada institusi ini seperti ini, dan itu juga harus ada hal di kondisi di masyarakat kita juga harus diperbaiki gitu. Baik. Jadi kita tidak bisa menilai bahwa masalah ini itu karena minimnya petugas kepolisian setempat gitu. Nah, tapi kalau dari pandangan Bapak sendiri, sekitar 18 personil ya yang harus mencakup beberapa desa di sana, apakah itu hal yang wajar, Pak? Begini, karena gini kan kerja polisi kan sekarang ini udah karena ada pembenahan tadi seperti saya sampaikan di awal ya, bahwa polisi itu dia harus humanis dan sebagainya, itu doktrin-doktrin baru ya dalam kepolisian kan gitu ya, dia harus humanis, itu salah satunya. Nah artinya pendekatan aparat polisi dalam kepada masyarakat itu kan harus yang tadi itu yang lebih lebih mungkin awalnya dulunya mungkin kesannya itu menyeramkan, kalau sekarang kan nggak begitu gitu, dia harus dengan wajah yang lebih baik gitu, dan itu sudah menjadi doktrin. Saya kira itu satu perbaikan. Nah, kalau berkaitan nggak dengan kejahatan, itu saya kira juga dia akan bersinergi ketika polisi itu, aparat penegak hukum dalam hal ini, dia bisa membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat, gitu. Kalau kita baca di media kan, seperti ada putus komunikasi. Putus komunikasi itu terjadi antara masyarakat dengan pihak polisian, artinya polisi bilang dia sebetulnya sudah melakukan banyak hal gitu ya, sehingga saya ada beberapa kasus yang memang sudah ditangani gitu, tapi masyarakat merasa tidak melihat ada gerakan itu. Iya, gitu. benar. Nah, yang perlu dipahami juga oleh masyarakat bahwa yang dilakukan polisi juga terbatas. Terus selain itu terbatas juga, dia juga punya batasan dalam kinerjanya dalam undang-undang ya, ada batasannya dalam undang. Artinya dia tidak bisa langsung ketika ada penjahat terus langsung ditembak, dan kan nggak bisa begitu. Iya, betul. Ya, dalam penegakan hukum itu kan yang paling diutamakan adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, itu juga penting gitu. Jadi ini kita harus bisa membuka mata dengan baik bahwa memang ada kekurangan-kekurangan dari baik aparat penegak hukum maupun komunikasi tadi yang kurang, sehingga kalau ini bisa diperbaiki saya kira tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi begitu ya.
Oke, baik. Saya lanjut ingin bertanya kepada Pak Nur Rahman gini ya Pak ya. Ini kira-kira mayoritas aduan masyarakat ke Ombudsman ini soal kepolisian kira-kira apa saja Pak? Nah, di kami setiap tahun itu bervariasi. Nah, apa itu namanya laporan masuk. Oke. Karena biasanya ketika itu menjadi laporan yang cukup banyak, nah, katakanlah misalnya 2 besar atau 3 besar, itu baik itu dari kepolisian, pertahanan dan sebagainya, kita biasanya melakukan kajian-kajian singkat untuk mengetahui permasalahan apa sih yang memang kenapa ini menjadi banyak laporan di kami kan itu. Maka kalau terkait dengan kepolisian memang terkait dengan penanganan kasus memang yang terjadi di tingkat Polres yang selama ini terjadi kalau dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini. Tapi selama ini juga bisa terselesaikan dengan baik. Oke, baik seperti itu ya. Tadi saya sudah bertanya dengan Bapak Ahmad Rizal terkait minimnya personil kepolisian yang katanya mengakibatkan hal ini bisa terjadi gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Bapak Nur Rahman sendiri itu bagaimana Pak? Iya, kalau itu bisa jadi aja bisa jadi gitu ya? menjadi sebuah permasalahan tersendiri sebenarnya. Tapi menurut saya keterbatasan itu ya nggak bisa juga kemudian menjadi semacam pembenaran untuk kemudian permasalahannya menjadi berlarut dan sebagainya. Yang saya lihat justru memang harusnya Pak Kapolri yang baru ini kan kemudian punya skala prioritas program, salah satunya bagaimana kemudian pengelolaan pengaduan masyarakat ini juga berjalan. Nah, ini yang juga harusnya bisa jadi ini salah satu latar belakang kenapa ini dilakukan, karena memang selain memang itu amanah undang-undang, pengelolaan pengaduan itu penting untuk kemudian menginventarisir permasalahan-permasalahan yang memang menjadi kegundahan di masyarakat. Selama ini kan kalau saya lihat sepertinya kejadian ini menunjukkan bahwa kemudian ada informasi yang tidak tersampaikan ke masyarakat terkait dengan apa-apa yang memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga kemudian timbul semacam kegundahan gitu. Seolah-olah keberadaan kepolisian di situ tidak ada artinya dengan masih terus terjadinya tindak kejahatan. Nah, ini yang kemudian justru menimbulkan kejadian kemarin itu. Maka memang ini penting untuk segera dilakukan evaluasi lah untuk bagaimana kemudian informasi-informasi yang memang sudah dilakukan reformasi yang sudah dilakukan pihak kepolisian ini bisa juga tersampaikan kepada masyarakat. Betul sekali. Dan berarti menurut Bapak Nur Rahman sendiri, Bapak sependapat dengan apa pendapat dari Pak Ahmad Rizal tadi ya, terkait bahwa kita tidak bisa menilai karena minimnya anggota kepolisian itu masalah ini bisa terjadi. Sebenarnya kan tidak seperti itu ya. Kalau itu ini relatif ya. Relatif, kami ya? saja di Ombudsman dengan 12 asisten itu membawai seluruh 15 kabupaten kota misalnya. Kalau itu juga bisa saja kami beralasan untuk kemudian tidak optimal. Tapi kan itu tidak bisa jadi alasan kami kemudian kami tidak bisa optimal misalnya. Betul sekali itu, seperti itu. Itu yang tapi bagaimana kemudian apa-apa yang memang kita lakukan itu bisa terinformasikan. Saya pikir banyak media-media yang sekarang ini sangat dimudahkan lah ya menginformasikan ke masyarakat. Oke, kita jeda dulu sejenak ya Pak ya. Karena makin menarik sekali perbincangan kita pemirsa ya, namun kita harus jeda sejenak. Special Report akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih di Special Report dan Anda masih bersama saya, bersama dengan dua narasumber kita pada hari ini. Dengan Bapak Nur Rahman Yusuf, Kepala Ombudsman Lampung, dan juga Bapak Ahmad Rizal Fardiansyah, Pengamat Hukum Universitas Lampung. Nah, kita lanjutkan dialog kita ya Pak ya, terkait dengan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada polisi, begitu. Nah, saya ingin bertanya lagi lanjut kepada Bapak Nur Rahman ya Pak. Seringkali kita lihat banyak masyarakat yang mengadukan keluhannya di media sosial, apalagi terutama di akun-akun kepolisian setempat, begitu ya. Tapi, apakah ini tidak memenuhi ekspektasi mereka, begitu? Jadi kayak setiap mereka mengadukan keluhan mereka di sosial media itu kurang ditanggapi. Jadi mereka berpikir bahwa malas untuk mengadu langsung. Karena di sosial media saja keluhan mereka tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian. Kalau dari sudut pandang Bapak gimana Pak? Kalau dari kami, saya lihat dengan masih adanya laporan ke Ombudsman terkait dengan penanganan di kepolisian, saya pikir masyarakat masih mau mengadu. Masih mau mengadu. Tinggal memang bagaimana, sampai sejauh mana penanganan pengaduan mereka. Nah, ini yang seringkali tidak terinformasikan karena memang semua tahapan dalam proses penyelidikan itu kan juga membutuhkan waktu. Nah, ini yang seringkali juga kadang-kadang masyarakat kan
berharap Tidak tahu. instan kan gitu kan, Instan, artinya begitu bahwa ya. ini harus segera ditangani kan, padahal kadang-kadang juga ketika kemudian ditangani secara cepat gitu ya, seringkali juga ada komplain juga kan gitu kan. Iya, betul. Katakanlah ada pelaku tindak kejahatan langsung ditembak misalnya dan Iya. sebagainya kan, seringkali juga ada komplain dari masyarakat. Maka memang yang penting ini memang menjadi kesadaran kita bersama untuk kemudian bagaimana terkait dengan masalah keamanan misalnya kan, kita juga tidak bisa menyerahkan sepenuhnya Pak Polisian. Jadi kita juga mungkin di tingkat lingkungan juga harus ada dan sebagainya. Sehingga jangan sampai nanti kemudian yang seperti ini yang terjadi kan, karena ekspektasinya begitu tinggi, tapi juga di satu sisi dengan keterbatasan SDM, anggaran dan sebagainya juga mungkin belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat. Nah ini yang ada rentang perbedaan antara ekspektasi sama kemampuan ini yang selalu kalau kami selalu mengingatkan, itu tidak hanya kepada pihak kepolisian, tapi selaku penyelenggara pelayanan, bahwa kemudian ini harus bisa terjembatani dengan informasi-informasi yang cukup, supaya kemudian ada ketenangan, ada kepercayaan bahwa memang apa yang sedang dilaporkan itu mendapatkan penanganan yang cukup kan gitu. Itu ininya. Seperti itu ya. Ya. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak Rizal sendiri bagaimana, Pak? Terkait dengan ekspektasi dan realita masyarakat yang tidak sesuai begitu. Iya, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Nur tadi ya, bahwa kalau kita lihat dalam proses penegakan hukum itu kan memang ada proses ya. Dan memang sistem hukum kita memang seperti itu ya. Jadi tidak bisa instan, tidak bisa cepat gitu. Betul sekali. Jadi memang ada proses yang harus dijalankan, dan itu adalah bagian dari hal-hal yang memang diatur dalam perundang-undangan kita. Artinya harus dihormati baik oleh aparat penegak hukum maupun juga oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga memang kadang ada masyarakat yang mungkin belum memahami ini ya, sebetulnya aparat penegak hukum juga harus menyampaikan bahwa ada proses-proses yang memang harus dilalui. Itu satu. Nah, cuma masalahnya sebetulnya ada bisa terpecahkan, satu tadi yang udah kita bilang dengan komunikasi. Yang kedua, misalkan masalah-masalah seperti ini, ada yang namanya itu sebetulnya di di dalam tadi itu saya bilang dalam ilmu kriminologi itu ada istilahnya itu statistik kriminal lah istilahnya gitu. Oke, baik. Nah itu kan sebetulnya informasi yang harus disampaikan, ya baik itu melalui papan informasi misalkan, atau nah ini yang jadi catatan saya. Ini kan ada doktrin kepolisian yang sedang dikembangkan, yaitu polisi yang humanis. Iya, ya. betul sekali. Cuman kalau memang misalkan sampai ke bawah ini tidak tersosialisasi dengan baik, artinya polisi-polisi yang di bawah level polsek mungkin itu masih caranya atau sikapnya itu masih kasar, masih keras. Nah itu menurut saya ini harus ditularkan oleh yang di atasnya gitu ya. Karena ini doktrin yang menurut saya ini bagus sekali gitu. Jadi artinya, dan bahkan yang di polsek-polsek itu kan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya, dengan publik level bawah yang mohon maaf yang kadang-kadang sulit juga untuk memahami hal yang seperti ini. Nah ini kan, dan dia komunikasinya harus dengan baik. Nah artinya sikap-sikap seperti ini juga harus betul-betul ditularkan sampai aparat penegak hukum pada level-level yang di bawah sekalipun gitu ya, agar semuanya punya ini yang sama ya, punya attitude yang sama ketika dia melayani masyarakat. Nah itu. Nah ketika itu sudah bisa dilakukan, saya kira yang hal-hal yang seperti tadi ya, ketika menyampaikan orang bertanya kemudian jadinya takut gitu, udah malas karena sikap aparat penegak hukum yang kasar misalkan gitu, itu nggak ada lagi gitu, karena aparat penegak hukum kita udah betul-betul, atau polisi kita ini udah betul-betul menjadi polisi yang humanis, yang menjadi pelayan masyarakat, yang ketika berkomunikasi dengan masyarakat juga komunikasinya bagus gitu ya, menganggap kalau bahasa Pak Nur tadi diorangkan gitu ya, diuang kayak gitu, jadi masyarakat juga akan enak, dia mau bertanya jadi enak gitu ya. Saya kira itu hal yang harus diselesaikan juga gitu, seperti itu. Oke, nah baik. Menurut Bapak Rizal sendiri ini yang terakhir gitu ya Pak ya, bagaimana cara kepolisian ini untuk mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat? Atas hal ini kan pasti hilang dong kepercayaan masyarakat gitu kan. Nah itu gimana tuh? Kalau menurut saya sih memang tidak terlalu sulit. Artinya begini, mendekatkan kepada masyarakat itu sudah program yang sangat baik. Nah ketika ada masyarakat yang istilahnya itu mungkin merasa tidak dekat gitu ya, programnya adalah mendekatkan kepada masyarakat, kembali ke masyarakat. Misalkan begini, kayak yang contoh tadi itu, seperti ada komunikasi yang putus. Apa yang harus dilakukan? Ya turun lagi komunikasi, polisi mungkin dia harus rajin patroli. Nah patroli itu kan sebetulnya dia menjalankan tugas plus mendekatkan diri sama masyarakat gitu ya. Dia bertemu langsung dengan publik gitu ya, berkomunikasi, nanya gitu ya, ada masalah apa.
Itu polisi kan harusnya seperti itu. Ya, jadi ketika ada masyarakat curiga, Pak, ini 2 hari ini ada orang motor ini gitu ya, kok lewat sini terus. Gitu. Oke, baik. Oh ya, kalau gitu nanti malam saya patroli di sini. Nah, itu kan hal-hal yang bisa dipecahkan sebetulnya gitu. Nah, dan itu termasuk solusi bagi kekurangan personel tadi. Oke. Jadi ketika ada polisi itu melakukan patroli ya, entah itu dengan mobil, entah dengan motor gitu ya, tapi itu termasuk hal untuk memecahkan solusi kekurangan personel. Cuma memang masalahnya sarananya itu ada apa tidak. Nah, itu yang jadi PR ya, harus dilengkapi gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin ini yang terakhir, ada statement closing dari Pak Nur Rahman sendiri terkait dengan cara meningkatkan kepercayaan lagi kepolisian kepada masyarakat. Iya, kalau menurut saya sih tinggal tunjukkan saja Oke. Kinerjanya. Artinya memang selama ini kan mungkin di sebagian masyarakat masih ada keraguan-raguan bahwa tidak ada, katakanlah kalau toh ada penindakan itu masih tebang pilih dan sebagainya. Maka memang ya satu-satunya cara adalah selain memperbaiki komunikasi kepada masyarakat, itu juga kemudian tunjukkan saja kinerjanya selama ini. Apa yang memang dibutuhkan, diharapkan dari masyarakat itu bisa dipenuhi. Saya kira itu dengan sendirinya nanti masyarakat akan percaya kembali. Saya kira kan itu, karena memang mau tidak mau ya tetap masih dibutuhkan lah kepolisian dalam proses menjaga ketertiban dan keamanan. Saya pikir itu yang memang harus dilakukan tanpa kemudian dengan tetap secara tegas ya, artinya memang jangan sampai kemudian juga ada katakanlah tebang pilih, seolah-olah kan yang selama terjadi seperti itu. Ada yang memang kemudian ada penindakan secara cepat, tapi juga ada hal-hal yang kemudian seolah-olah bagi masyarakat itu harusnya sudah bisa dieksekusi, ternyata belum dan sebagainya. Nah, ini yang harus ditunjukkanlah dengan kinerja, karena nggak bisa lagi kita hanya beralibi atau berstatement terus yang kemudian tidak ada pembuktian. Nah, itu yang penting menurut saya. Oke, baik, terima kasih. Sayang sekali, Pak, waktu kita sudah habis, kita sudah berada di penghujung acara. Pemirsa, kejahatan jalanan sebenarnya masalah sejak lama yang menghantui masyarakat Lampung, tak terkecuali masyarakat Candipuro Lampung Selatan, sehingga menimbulkan rasa skeptis terhadap sikap kepolisian. Namun rasa skeptis itu semestinya tidak dilampiaskan dengan tindakan anarkis. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Nur Rahman Yusuf, Kepala Ombudsman Lampung, dan Pak Ahmad Rizal Fardiansyah, pengamat hukum Universitas Lampung, yang tentunya sudah bersedia hadir di studio iNews Lampung. Saya Ari Malik, mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti Special Report hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa.